GCET atau Global Code Ethics for Tourism memiliki definisi yaitu prinsip komprehensif yang dirancang untuk memandu para pemain kunci dalam pengembangan pariwisata yang ditujukan pada pemerintah, industri perjalanan, komunitas, dan wisatawan. GCET memiliki tujuan yang disusun oleh UNWTO untuk menyediakan kerangka sebagai acuan bagi pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kode etik ini dirancang untuk memaksimalkan manfaat sektor pariwisata sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, warisan budaya, dan masyarakat di seluruh dunia. GCET berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui beberapa cara utama yaitu pelestarian lingkungan, penghormatan terhadap budaya dan warisan, dan pemberdayaan komunitas lokal. Menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam industri pariwisata sangat penting karena mempunyai alasan berikut yaitu keberlanjutan jangka panjang, daya tarik wisata yang berkelanjutan, kesejahteraan komunitas lokal. Wisatawan memiliki peran penting dalam mendukung prinsip-prinsip etika pariwisata, terutama dalam menghormati budaya lokal yaitu dengan cara berikut. Menghormati adat dan tradisi, belajar tentang budaya lokal, dan berinteraksi dengan hormat. Pelaku industri pariwisata dapat memastikan bahwa mereka menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab sosial melalui beberapa langkah yaitu mengadopsi Corporate Social Responsibility atau CSR, pelestarian lingkungan, transparansi, dan kejujuran. Sebelum kita masuk ke kode etik global di ujung kulon, kita harus tahu apa sih kode etik global itu? Aha! Nah, jadi kode etik global untuk pariwisata adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang dirancang untuk mempromosikan perilaku etis dalam industri pariwisata, memastikan bahwa semua pihak terlibat bertindak dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa, Indonesia. Merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling terkenal di negara ini. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang destinasi ini. Ujung Kulon terletak di Provinsi Banten, mencakup wilayah Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimanggu di Kabupaten Pagdelang. Taman nasional ini pertama kali diperkenalkan ke dunia barat oleh ahli botani Jerman, yaitu Franz Wilhelm Junghun. Ujung Kulon terkenal sebagai habitat terakhir bagi badak Jawa, salah satu spesies badak paling terancam punah di dunia. Selain badak Jawa, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna lainnya, termasuk banteng, rusa, monyet ekor panjang, dan berbagai jenis burung. Destinasi utama di Ujung Kulon, yang pertama ada Pulau Pecang, Pulau Panahitan, Gunung Honje, dan Kepulauan Handelem. Untuk mencapai Taman Nasional Ujung Kulon, wisatawan dapat menyewa kapal cepat dari Pantai Carita atau Anyer. Fasilitas di Taman Nasional ini cukup lengkap, termasuk penginapan, dermaga, dan pusat informasi di Pulau Pecang. Ujung Kulon menawarkan kombinasi unik antara keindahan alam, petualangan, dan konservasi, menjadikannya destinasi yang menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang autentik dan juga berkelanjutan. Materi pariwisata. Prinsip-prinsip GCIT atau Global Code Ethic Tourism yang sudah diterapkan di kawasan Ujung Kulon bisa dilihat dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang strategi pengembangan pariwisata dan kegiatan yang dilakukan di kawasan Ujung Kulon. Yang pertama, penghormatan terhadap budaya dan lingkungan lokal. Penghormatan terhadap budaya dan lingkungan lokal termasuk ke dalam pasal nomor 4, yaitu pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya. Dengan cara penerapannya yaitu kawasan Ujung Kulon mengembangkan fasilitas, contohnya seperti tempat ibadah, toilet umum, dan tempat parkir. Yang kedua, pemberdayaan komunitas lokal. Strategi pengembangan pariwisata Ujung Kulon melibatkan masyarakat lokal. Ini berkesinambungan dengan pasal 5 yang berbunyi,
Pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya. Dengan cara penerapannya yaitu warga lokal membuat penginapan dan membangun toko oleh-oleh khas Ujung Kulon. Contohnya seperti patung badak bercula 1, madu khas Ujung Kulon, dan makanan ringan lainnya. Yang ketiga, keberlanjutan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal ini berkaitan dengan pasal ketiga dalam GCIT atau Global Code Ethic Tourism yang berbunyi, pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan. Upaya peran masyarakat lokal dalam keberlanjutan ekonomi yaitu salah satunya membangun homestay lokal serta menambahkan fasilitas umum. Ujung Kulon identik dengan fauna dan floranya. Oleh karena itu, masyarakat lokal bisa mengedukasi para wisatawan dengan menjadi tour guide sehingga bisa berkelanjutan ekonomi masyarakat lokal.